出世，命运裁决。潜化之火。时空银盘。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dong meski dingin. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 109. Yang mana pada Solen 2 episode 109 ini menceritakan Yoho yang akan mengeluarkan teknik-teknik terbarunya untuk melawan tiran mata iblis. Kemudian di kota Shrek akan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat dan mengejutkan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Yanmeng terkejut melihat tiran mata iblis ini. Dan Yoho pun langsung terkurung ke dalam ilusi tiran mata iblis tersebut. Namun Yoho langsung menggunakan serangan pengecut roh melihat tiran mata iblis ini mulai menyerang. Yang mana karena itu Yoho mampu keluar dari ilusi tiran mata iblis ini. Di sini Yoho juga menggunakan teknik pelemahan kelompok melihat tiran mata iblis ini mulai menyerangkan tentakelnya. Dan Yoho juga langsung menggunakan kekacauan mental saat serangan tentakel lainnya mulai mendekat. Tak hanya itu saja, karena Yoho juga langsung menggunakan jejak bayangan hantu untuk bisa mendekat ke tubuh tiran mata iblis ini. Namun di sini tiran mata iblis tersebut bisa dengan cepat menghindar. Di sini pun tiran mata iblis ini tak menyangka jika kekuatan spiritual manusia ini ternyata setara dengan dirinya. Dan dia pun terpaksa menggunakan teknik penyerapan roh. Tianmeng pun memberitahu jika tentakel ini dapat dalam sekejap menghancurkan dunia mental makhluk yang disentuhnya dan menelan rohnya. Dengan cepat pun, Yoho terus menghindari itu. Karena Yoho tahu meski serangan ini terlihat kuat, namun sebenarnya ini adalah pertahanan pasif. Yang mana itu membuat Yoho tak takut padanya. Di sini pun terlihat jika Yoho terus berusaha mendekat ke mata dari tiran mata iblis ini. Akan tetapi monster ini pun langsung menangkap Yoho ke dalam tentakelnya. Di sini pun lagi-lagi Yoho bisa melepaskan diri menggunakan cakar emas gelapnya. Setelah itu Tianmeng tahu jika monster ini akan mengeluarkan teknik tatapan mata jahat, yang mana itu adalah teknik roh bawaan terkuat dari tiran mata iblis ini. Dan Tianmeng memberitahu jika dulu ketika Kaisar Iblis tiran mata iblis ini mengeluarkan tatapan mata jahat pada Ditian terdiam selama 5 detik penuh. Akan tetapi terlihat jika Yoho tak sedikit pun menghindari serangan tersebut. Karena di sini Yoho membuat serangan itu bisa menembus dirinya menggunakan teknik dari mata takdirnya. Melihat itu pun tiran mata iblis ini tak percaya jika serangannya bisa meleset. Dan di sini pun Yoho memberitahu jika ini adalah domain gangguan mental. Dan karena kekuatan mental Yoho tidak kalah dari makhluk ini, maka ketika tiran mata iblis terprovokasi dan kehilangan ketenangan, dia sudah terjebak dalam domain gangguan mental milik Yoho. Setelah itu pun, Yoho mengeluarkan teknik dari tulang roh tengkorak takdir yang bernama putusan takdir. Dan terlihat jika serangan teknik Yoho ini bisa tepat mengenai sasaran. Setelah itu pun, Yoho juga menggunakan benang mental untuk mengikat tiran mata iblis ini. Dan Yoho memberitahu jika takdir tiran mata iblis akan terputus di sini. Di sini pun tiran mata iblis ini sangat panik karena kekuatan mentalnya telah terikat. Dan terlihat jika tiran mata iblis ini berusaha kabur dari tempat ini. Akan tetapi Yoho pun kembali mengaktifkan tulang roh tengkorak takdirnya. Yang mana menggunakan itu, Yoho langsung mengeluarkan teknik ledakan roh. Dan terlihat tiran mata iblis ini tertekan oleh teknik Yoho, bahkan membuat tentakelnya meledak satu persatu. Di sini Yoho tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menghantam tiran mata iblis tersebut. Dan di sini pun tiran mata iblis ini tak percaya jika dirinya akan mati di tangan seorang manusia.
Setelah itu pun, Yiho dan Tianmeng mendekati mayat tiran mata iblis ini. Di sini Tianmeng merasa aneh karena tiran mata iblis ini jelas sudah mati, namun cincin rohnya tidak muncul. Yiho pun melihat ada kesadaran tersembunyi di dalam kepala tiran mata iblis setelah memeriksa menggunakan mata takdirnya. Yang mana dengan cepat, Yiho langsung menggunakan cakar emas gelapnya untuk membuka itu. Setelah mengambil benda itu pun, Yiho tahu jika sumber jiwa tiran mata iblis tersembunyi di benda itu. Dan terlihat Yiho pun berusaha menghancurkan itu. Namun meskipun Yiho sudah menggunakan cakar emas gelap dan pisau penjaga kehidupan, benda ini masih belum hancur. Akan tetapi Yiho tak kehabisan akal karena dia langsung menggunakan api pemurnian dari teknik yang diajarkan Yilekase. Terdengar suara tiran mata iblis dari benda itu yang berkata jika Yiho pasti akan mati jika membunuh dirinya, karena ayahnya atau kaisar iblis akan membalaskan dendamnya. Dan tiran mata iblis ini berjanji akan menjamin Yiho pergi dengan selamat jika Yiho mau melepaskan dirinya. Akan tetapi tanpa ampun, Yiho langsung menghancurkan sumber jiwa dari tiran mata iblis ini. Kemudian setelah itu, di sini muncul sebuah tulang roh tengkorak dan cincin roh berwarna merah setelah tiran mata iblis ini mati seutuhnya. Namun melihat itu Tianmeng merasa sayang karena Yiho sudah memiliki tulang roh tengkorak yang lebih baik. Akan tetapi, Yiho langsung mendekatkan tulang roh tengkoraknya dengan tulang roh tadi. Dan melihat itu Tianmeng merasa jika tulang roh tengkorak takdir Yiho menyatu dengan tulang roh tengkorak 100.000 tahun tiran mata iblis. Akan tetapi Yiho memberitahu jika itu adalah sebuah penyerapan, yang mana tulang roh tengkorak takdir sedang menyerap tulang roh tengkorak 100.000 tahun ini. Namun setelah itu Yiho merasakan jika Akademi Shrek sedang dalam bahaya. Sementara di kota Shrek, Dekan Yan Zhaoze menyadari jika Tuan Xuanzi sedang dalam posisi lemah. Apalagi kultivasi di Tian bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Tuan Mu'en. Yang mana dulu Tuan Mu'en harus mengandalkan atribut naga suci cahaya yang saling mengekang untuk dapat melawan di Tian ini. Dan sekarang, meski Tuan Xuanzi mengeluarkan seluruh kekuatannya, sepertinya juga belum bisa mengimbangi di Tian. Namun di sini dahulu waktu meminta semua prajurit untuk bersiap melakukan pertahanan. Kemudian dia memberi komando agar meriam pemandu roh di posisi pertama bersiap menembak melihat para binatang roh ini yang mulai mendekat. Kemudian dia meminta agar semua master roh bersiap mendengarkan komandonya. Mendengar itu pun, Tetua Song Yunzi membenarkan perkataan Sising ini, yang mana jika dalam perang, moral tempur selalu yang terpenting. Karena jika moral ada, maka keyakinan akan kemenangan pasti ada. Di sini pun Sising atau dahulu waktu ini tahu jika cara bertarung binatang roh berbeda dengan manusia. Karena binatang roh biasa, kecerdasannya rendah dan hanya menyerang membabi buta. Dan meski Raja Binatang tingkat tinggi memiliki kecerdasan setara manusia, namun sifatnya sombong dan tidak mau menggunakan strategi. Terlebih cara bertarung mereka sangat sederhana, yaitu serangan frontal langsung. Yang mana untuk lawan seperti itu, maka serangan balik langsung adalah taktik yang paling efektif. Di sini pun Sising langsung meminta prajurit kota Shrek untuk menembakkan putaran pertama dari peluru ledakan energi tinggi. Yang mana dengan cepat, para prajurit langsung menembakkan itu dan ke tabel yang berisi bebatuan panas. Dan terlihat jika serangan pertama ini cukup efektif untuk menghentikan binatang roh yang maju di garda terdepan. Di sini pun Sising ingin memperlihatkan kepada binatang roh jika inilah kekuatan kota Shrek. Terlihat Sising pun terus mengobarkan semangat untuk para pasukan pertahanan kota Shrek ini, yang mana demi Shrek mereka akan bertarung sampai orang terakhir dan membakar sampai tetes darah terakhir. Setelah itu Sising meminta para prajurit menembakkan peluru ledakan energi tinggi putaran kedua. Yang mana terlihat jika serangan ini pun mampu membunuh binatang roh di garis depan. Bahkan terlihat banyaknya cincin roh dari para binatang ini yang sudah mati karena serangan tersebut. Biji yang masih berada di hutan Jingdo pun sadar jika para manusia sudah meneliti senjata yang penuh dengan daya rusak ini untuk digunakan pada binatang roh. Di sini pun terlihat biji ini langsung mengeluarkan tekniknya untuk dia sebarkan ke seluruh binatang roh. Yang mana melihat itu, Sising memberi tanda untuk sedikit menahan tembakan. Akan tetapi terlihat jika para binatang roh yang tadinya sudah mati, kini bisa hidup kembali karena teknik dari biji ini. Di sini pun awalnya, biji tidak mendukung Ditian melancarkan gelombang monster buas. Akan tetapi sekarang, biji harus berkata jika keberadaan manusia sudah mengancam kelangsungan hidup para binatang roh dan monster roh. Yang mana dalam perang kali ini, mereka akan berjuang dengan segenap kekuatan. Terlihat biji pun terus menyebarkan tekniknya itu untuk membuat para binatang roh yang mati bisa bangkit kembali. Melihat itu pun, Song Yunji baru menyadari jika ternyata orang ini adalah biji sang angsa zamrud surgawi, yaitu salah satu dari 10 binatang buas.
Namun tetua Song Yunji heran karena biji ini dijuluki monster roh paling baik hati dan satu-satunya di antara 10 binatang buas yang tidak pandai bertarung. Akan tetapi hari ini dia juga ikut berpartisipasi dalam gelombang monster buas ini, yang mana Detian ingin meratakan kota Shrek dengan darah. Dan Song Yunji bertanya apakah nyawa para manusia ini tidak dianggap sebuah nyawa. Akan tetapi biji berkata jika yang dikatakan Song Yunji salah. Karena meski selama bertahun-tahun ini monster roh hutan Qingdou tetap stabil, namun para manusia sudah menjadi semakin kuat, yang mana hal itu membuat biji merasakan krisis yang mendalam. Dan jika dia membiarkan para manusia terus berkembang, maka kelak orang biasa juga bisa mengangkat senjata kuat, yang mana saat itu para monster roh pasti akan menuju kepunahan. Song Yunji pun berkata jika para monster roh tidak akan unggul dalam perdebatan ini, karena kebutuhan master roh terhadap cincin roh sudah membuat manusia kehilangan pijakan moral. Akan tetapi kebutuhan itu terus ada dan itu bukanlah sesuatu yang mudah dihentikan. Setelah itu Sising kembali memberi komando untuk menembakkan peluru ledakan energi tinggi putaran ketiga. Melihat itu pun, biji langsung mengeluarkan teknik cahaya suci zamrud bersinar ke segala arah. Yang mana hal itu membuat para binatang roh yang mati kembali hidup. Bahkan biji juga mengeluarkan perisai pelindung untuk melindungi para binatang roh dari serangan kuat ini. Melihat itu Song Yunji mengakui jika ini adalah kemampuan bantuan yang mengerikan. Karena serangan biji barusan tidak hanya berhasil menahan semua peluru ledakan, tapi juga memberikan bantuan pada setidaknya 3000 monster roh. Yang mana karena itu Song Yunji berniat untuk mengalahkan biji terlebih dulu. Kemudian Song Yunji pun langsung mengeluarkan wujud asli roh pelindung, yang mana itu adalah elang ilahi bayangan biru. Di sini pun Song Yunji sadar jika biji sendiri tidak pandai bertarung, namun kemampuan bantuannya sangat luar biasa. Yang mana karena itu Song Yunji harus mengalahkannya lebih dulu. Di sini pun terlihat jika para binatang roh ini memfokuskan serangan mereka ke elang milik Song Yunji ini. Akan tetapi terlihat jika elang ini mampu menghindari semua serangan tersebut. Bahkan di sini dia mampu menyerang para binatang roh tersebut. Melihat itu pun Xianlin mengakui jika serangan tetua Song Yunji ini sangat hebat. Di sini pun terlihat jika Song Yunji berusaha untuk langsung menuju ke biji. Akan tetapi dia dikejutkan melihat ada serangan lain, yang mana ternyata itu berasal dari harimau emas gelap bersayap 6 dengan kultivasi 100.000 tahun. Di sini pun Jian Duoduo baru sadar jika di pavilion Dewa Laut Song Yunji ini hanya di bawah Tuan Xuanzi, yang mana Song Yunji ini kultivasinya sudah mencapai level 97. Terlihat Song Yunji pun langsung menuju ke arah biji setelah mengeluarkan teknik roh ke-6-nya, yaitu badai bulu zamrud untuk menghancurkan teknik dari harimau emas gelap bersayap 6 ini. Akan tetapi harimau tersebut langsung muncul untuk membantu biji. Akan tetapi meski harimau emas gelap bersayap 6 ini sudah berusia 100.000 tahun dan sudah menjadi raja di antara hewan, namun dibandingkan dengan super dahulu seperti Song Yunji, dia masih kalah jauh. Di sini pun terlihat jika Song Yunji mampu menghindari setiap serangan yang dikeluarkan harimau tersebut. Dan bahkan Song Yunji mampu menyerang tepat ke tubuh harimau ini. Dan setelah itu, dia pun berusaha untuk menyerang biji langsung. Akan tetapi Detian langsung muncul di depannya dan langsung menekan Song Yunji. Bahkan tak hanya itu saja, karena Detian langsung menyerang tepat ke arah Song Yunji ini. Yang mana hal itu pun menciptakan ledakan besar di tanah. Di sini pun Song Yunji mengakui kehebatan Detian ini. Sementara terlihat jika para binatang roh sudah berhasil memasuki tempat pasukan pertahanan Shrek. Di sini pun semua orang panik karena gelombang monster buas ini sudah menyerang naik ke tembok kota. Dan terlihat para pasukan semakin tertekan karena ada satu binatang roh yang berhasil naik dan mengacak-acak ke atas. Di sini pun terlihat salah satu murid Akademi Shrek langsung menggunakan tekniknya untuk mengikat binatang roh tersebut. Yang mana setelah itu, para pasukan pun langsung berusaha menghabisinya. Kemudian setelah itu pun, terlihat Sising langsung mengeluarkan cakram perak ruang waktu. Yang mana hal itu membuat para binatang roh ini langsung terhenti. Setelah itu pun, Sising langsung mengeluarkan teknik roh ke-8-nya, yaitu pengacau aliran ruang waktu. Yang mana terlihat jika para binatang roh ini langsung tersedot ke dalam pusaran yang muncul di langit. Di sini pun biji tahu jika ini adalah teknik roh ruang waktu, yang mana sekarang monster roh di bawah tembok kota semuanya dipindahkan. Sementara Dekan Yan lega melihat teknik roh ruang waktu ini karena itu membuat mereka mempunyai waktu. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan karena Tuan Xuanzi kalah dari Detian.
Namun saat Ditian akan menghabisi Tuan Xuanzi, muncul aura emas dari pavilion Dewa Laut yang meminta Ditian untuk tidak berlebihan. Dan di sini pun Ditian dikejutkan karena ternyata Dowulo Dewa Naga yaitu Tuan Mu'en ternyata belum mati. Dan pada Solen 2 episode 110, terlihat para tetua Akademi Shrek akan berjuang sekuat tenaga karena Ditian dan para binatang roh terus ngamuk tanpa henti di kota Shrek. Sementara bapak dari tiran mata iblis tadi langsung mencari Yuhao karena anaknya sudah Yuhao habisi. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 109 ini. Semakin mengerikan aja ya kekuatan mata takdir Yuhao setelah mendapatkan tulang roh tengkorak takdir dari Wang Jiu'er. Dan seperti apakah besarnya kekuatan dari para binatang roh yang sudah sangat marah ini, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 110. Akhir kata, tetap jaga kesehatan kalian di cuaca yang banyak dinginnya ini. Dan see you next episode.